hampir benar, tapi masih jauh. Gimana hampir benar tapi masih jauh gitu jemaah ya. Nah, 1436 anak kasih hadiah. Walaupun air, nggak apa-apa lah. Masya Allah ya. 1436 kan meninggalnya Nabi SAW kapan? Tahun 11. Sekarang tahun? Nah iya, antum telat setahun. Ini 47 sekarang sudah. Nah, sekarang 1447. Bayangkan, sudah terjadi. 1436 tahun yang lalu tanda pertama yang disebutkan Rasul SAW terjadi. Kemudian thumma fathu Baitul Maqdis. Kemudian ditaklukkannya Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dan kaum muslimin di Palestina dari genggaman para penjajah Zionis di sana ya. Baik. Kapan penaklukan Baitul Maqdis? Nah, bismillah. Nah, ayo santri-santri ini harus tahu sama sejarah. Kenapa? Karena sejarah itu kejayaan kita. Kalau generasi umat Islam sekarang lupa dengan sejarahnya, maka jangan berharap Islam akan jaya kembali. Ya gimana? Dia nggak tahu. Apalagi kita doakan saudara-saudara kita, Allahumma ansur ikhwanal mustad'afin fi Filistin. Doa kita seperti itu. Ditanya, kapan Palestina itu ditaklukkan sama umat Islam? Wallahu a'lam ya, dulu kayaknya. Dulu. Ya jelas dulu, sekarang dikuasain Yahudi gitu. Nah, tahun berapa? Umar bin Khattab itu datang dari kota Madinah menerima kunci Masjidil Aqsa. Dan itu tanda kiamat. Tahun berapa? 4 tahun setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Berarti tahun berapa? 15. 11 Rasulullah SAW meninggal. Kemudian 4 tahun kemudian Baitul Maqdis ditaklukkan. Thumma mutan. Ya'khudhu fikum kaku'asil ghanam. Kemudian yang ketiga, akan ada wabah penyakit seperti wabah yang menimpa kambing. Di Indonesia ini ada wabah. Tapi di Indonesia ini terakhir itu yang banyak menimpa kambing itu ada namanya PMK. Penyakit mulut dan kaki. Jadi kambing itu nggak bisa berdiri ya, ini itu. Nanti akan ada penyakit yang terjadi yang membuat tuh kambing-kambing pada mati semuanya. Akan terjadi hal itu dan para ulama menyebutkan itu terjadi sudah. Kapan terjadinya? Terjadinya di Syam. Setelah Syam ditaklukkan, kemudian tadi tahun 15 Hijriah, Masjidil Aqsa di tangan umat Islam ya. Jadi Syam itu kota apa aja? Kalau bicara Syam. Nah, jangan tolak-tolak kemana-mana. Nanti ketika di padang mahsyar nggak bisa nolak-nolak gitu. Kalau ditanya itu, lihat kanan, amalan dia, kiri, amalan dia. Kalau sekarang masih kelihatan kanan ada sohib, bisa ditanya ini. Nah, Syam. Kalau bicara Syam, artinya kalau kita bicara negeri Syam itu mana gitu loh sekarang ini. Kalau kita bicara Nusantara, Nusantara itu mana aja? Indonesia, Malaysia, Brunei, Bekasi. Betul, Bekasi masuk Nusantara, jelas. Jelas masuk Nusantara. Iya. Tadi kita jadi tahu ketika bicara Nusantara, maka Nusantara tadi Indonesia, Malaysia, mana lagi Singapura,
kemudian Brunei Darussalam itu masuk wilayah Nusantara sebenarnya kalau kita bicara Nusantara. Nah, Syam ini mana? Palestina, betul. Kemudian Suriah. Lalu Urdun. Nah, Urdun itu Jordan. Jadi kalau bahasa Arabnya Syam itu Al-Urdun. Filistin. Suriah, Lubnan. Lubnan itu Libanon. Itu 4 negeri Syam. Yang disebut Syam itu 4 negeri tadi. Pada 3 tahun setelah ditaklukkannya Palestina, itu terjadi ta'un amwas. Wabah penyakit jemaah. Yang katanya dimulai dari tikus ya. Itu kalau bahasa medisnya, nggak tahu bapak-bapak apa bahasa medis, Black Death mereka nyebutnya. Kematian, jadi orang jadi hitam kulitnya itu mati. Dan banyak sahabat yang meninggal dunia. Itu 3 tahun setelah penaklukan Baitul Maqdis. Kemudian yang keempat, thumma istifadatul mal hatta yu'tar rajul mi'ata dinar fayadhallu sakhitan. Kemudian nanti ada masa di mana harta itu berlimpah ruah. Banyak harta. Sampai-sampai orang dikasih 100 dinar itu masih marah. Ada yang mengatakan itu sudah terjadi, ada yang mengatakan belum. Dikasih 100 dinar, itu marah. 100 dinar itu sekarang hampir 1 miliar. Itu dikasih 1 miliar, apa ini 100 dinar itu? Supaya Anda nggak ngomong 1 miliar ya. Karena ini nanti angka ini akan berubah. Jadi mungkin antum nanti ketika sudah lulus 100 dinar tetap, tapi rupiahnya berbeda. 100 dinar itu 4,25 kali 100. Jadi 425 gram emas. Masya Allah, jazakallah khair. Nah, biar sekalian Ustadz ini ngajarin adab ya. Jadi kalau naruh cangkir piring buat Ustadz itu bukan Ustadz ya, buat siapa saja, buat tamu apa, itu pegangannya di sebelah kanannya. Jadi tinggal pegang gini, terus minum. Bismillah. Benar ya ma. Kadang-kadang kan kalau kayak tadi, naruhnya kan gini kan. Gimana cara ngambilnya? Atau naruhnya gini. Waduh, susah. Banyak tangan kiri nantinya. Tapi sudah betul, naruhnya sudah di sebelah kanannya Ustadz, tinggal apa namanya? Gagangnya ini. Subhanallah jamaah. Adab ini penting. Adab ini penting. Karena kalau sudah ngomong adab panjang ceritanya nanti sudah. Bukan itu yang kita bicarakan. Bicara tadi 1 dinar itu 4,25 gram emas. Jadi tadi ini orang dikasih 100 dinar fayadhallu sakhitan. Dia marah gitu. Ulama menyebutkan nggak berkah harta pada waktu itu. Orang sudah sangat berambisi dengan harta dan kadang-kadang nggak tahu mau dibuat apa. Nih anak-anak, kalau antum sholat itu dapat fulus, enak apa enggak? Sholat subuh ya, bisa subuh ngelihat 100.000, alhamdulillah gitu kan. Kira-kira enak enggak? Enak kan? Buat apa fulusnya? Buat apa? Buat belanja kan? Buat belanja 100. Jadi kalau satu hari dapat berapa? Kalau satu sholat dapat 100.000, dapat berapa? 500. Itu yang sholat wajib. Kalau tambah sholat sunnah, tambah banyak lagi. Kalau manusia sholat dapat uang,
ada nggak pasar yang buka? Ada nggak antum semua mau ke pasar, mau belanja, ke minimarket, mau beli? Nggak ada yang buka. Mereka mau cari fulus tinggal sholat, kata dia. Ini yang mau isi bensin ke SPBU, ada nggak yang jaga SPBU? Datang fulus, itu dia, fulus sholat, fulus, tak perlu kerja. Bayangin, kenapa Allah dijadikan pahalanya itu di dunia? Soalnya kalau orang ibadah dikasih fulus, tutup dunia ini. Tutup. Kira-kira ada nggak yang jadi presiden? Saya mau jadi presiden? Nggak ada, kata dia. Apa? Fulus, sholat. Kurang fulusnya, tambah sholat lagi gitu loh. Tapi buat apa fulusnya itu? Mati. Apakah akan ada petani yang masih menanam padi? Nggak ada petani, tinggal sholat. Allahu Akbar, fulus. Allahu Akbar, fulus. Nggak ada. Maka tadi Allah tidak jadikan pahalanya fulus. Kalau di surga itu nggak ada lagi orang kerja, nggak ada lagi. Makanya pahalanya Allah berikan di surga. Tinggal menikmatin. Hari ini kita perlu beramal. Maka tadi akan datang fitnah nanti. Orang dikasih 100 dinar marah dia. Apa cuma segini? Allahu Akbar. Dari banyaknya harta. Kemudian yang kelima, wa fitnah. Akan ada fitnah, la yabqa baitun minal arabi illa dakhalatu. Akan ada fitnah yang tidak ada satu rumah pun dari rumah orang Arab itu kecuali akan dimasuki olehnya, oleh fitnah ini. Ada yang menyebutkan fitnah itu peristiwa yang terjadi pada waktu perang Siffin, ya, atau kemudian fitnah-fitnah yang telah berlalu. Sebagian ulama masa kini menyebutkan boleh jadi fitnah yang dimaksud Nabi SAW selain yang sudah berlalu, dan yang lebih dahsyat itu adalah fitnah internet. Nih kalau sekarang HP kita, bisa HP hidup tanpa internet? Bisa, Ustaz. Hidup doang gitu, nggak bisa buka apa-apa gitu. Iya. Fitnah yang masuk ke setiap rumah. Bahkan boleh jadi fitnah di luar rumah sama di dalam rumah lebih dahsyat di dalam rumah. Ketika Uqbah ibn Amir, insya Allah Uqbah ibn Amir seorang sahabat, berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, man najah? Wahai Rasulullah, ajarkan kepada kami keselamatan itu apa? Dan ketika terjadi fitnah itu, banyak fitnah, bagaimana cara kita menyelamatkan diri kita? Kata Nabi SAW, wal yasa'ka baituka, amsik alaika lisanak, wal yasa'ka baituka, wabki ala khati'atika. 3 cara untuk menyelamatkan diri dari fitnah. Yang pertama, jaga lisan. Sekarang pun jaga lisan, jaga tulisannya. Karena orang nggak ngomong tapi nulis sekarang. Yang kedua, cukuplah kau dengan rumahmu. Jangan kemana-mana. Yang ketiga, tangisi dosa-dosamu. Bagaimana ketika fitnahnya itu masuk di rumah gitu. Masuk di rumah. Nih anak-anak bisa bayangin, anak-anak nggak hidup di masa Ustadz dulu hidup. Dulu orang kalau mau nonton film itu, yang punya TV di kampung itu cuma 1-2 orang. Dan TV-nya hitam putih. Jadi orang itu, orang kampung itu nanti kalau mau nonton TV hari Ahad biasanya. Emak-emak ini ingat, dulu ada film yang biasa ditonton oleh orang-orang itu apa? Little Missy. Masih ingat ibu-ibu? Yang perbudakan itu ya? Nggak tahu, itu orang sepekan sekali.
Sepekan itu nimbrung di rumahnya orang yang paling kaya. Hitam putih. Habis gitu selesai. Kapan ketemu lagi? Ahad depan. Atau orang nonton bioskop. Nonton bioskop butuh uang. Kemudian setelah itu hampir banyak TV di rumah. Tapi supaya anak-anak tahu nih, TV-nya itu TVRI. Jadi hanya satu channelnya dan tidak pakai remote. Sekarang kan orang sudah duduk, nggak ada. Besar perutnya, TV-nya itu punya perut di belakang tapi perutnya. Bukan perut, berarti punggungnya dia. Kemudian muncul bioskop, ya bioskop mungkin bareng sama TV udah. Kemudian ada video, video apa yang pakai kaset itu hitam, ya belum ada itu cerita. Kemudian ganti nanti jadi VCD, apa? Laserdisc lagi itu. Nanti ganti VCD, terus ganti lagi DVD. Oh itu lebih canggih lagi itu. Terus. Cuma semua itu fitnah itu masih ada putusnya. Setelah itu datang handphone ini. Orang bisa nonton 24 jam kali 30 hari. Dulu orang habis nonton bioskop ya udah pulang. Udah. Sekarang fitnah itu tidak. Di tangan. Fitnah itu. Ini kan tantangan orang tua sekarang. Masalahnya kalau orang tuanya terfitnah, kira-kira anaknya akan terfitnah enggak? Ya sama lah. Bapak kerjanya di pojokan, Ustaz, ketawa-ketawa sendiri, kata dia. Ketawa nanti nangis. Emak juga kadang-kala habis pegang handphone nangis. Kenapa mak? Kata dia. Ada berita duka? Bukan. Ini ceritanya. Cerita, nonton drama ini, drama itu, ya. Fitnahnya seperti itu. Game. Nih anak-anak, dulu orang main game itu di mana bapak-bapak? Dingdong ya, yang masukin koin. Duitnya habis, game over, pulang sudah. Nggak ada. Mau lanjut nggak ada fulusnya. Masih pakai tenaga. Jadi masih ada yang gerak jemaah. Sekarang gamenya di tangan. Online lagi. Bisa main sama kawan yang ada di Amerika. Sama dengan kawan yang ada di sampingnya. Semua terkoneksi. Maka ini anak-anak nih, kalau tidak sadar dengan fitnah yang ada, boleh jadi 20 tahun ke depan sudah rusak ginjalnya, sudah nggak sehat tubuhnya. Karena tubuh ini di masa tumbuh dan kembang itu harus dilatih olahraga, jalan kaki. Sekarang anak-anak sudah nggak ada lagi jalan kaki, motor listrik. Apa? Sepeda listrik ya. Anak ngomong astagfirullah. Kira-kira 20 tahun ke depan anak-anak yang sekarang pakai sepeda listrik ini jadi apa nanti? Fisiknya kita bicarakan. Jadi apa kira-kira? Nggak ada dekat ya. Kita dulu, ini kita, oh iya dulu kan zamannya Ustadz. Lain sekarang Ustadz. Sekolah Ustadz dulu, SMA itu, kita jalan 6 kilo jalan kaki. Pulang pergi 12 kilo. Nggak ada lah sepeda nggak punya, jalan kita. Pada waktu itu sama teman-teman. Terus kalau kita mau jalan-jalan ya, ke mall, ada di Jember dulu mall itu. Sama orang tua dikasih uang itu cukup buat naik ojek sekali. Sekali doang. Jadi naik ojek sekali, pulangnya jalan kaki. Dan tidak bisa beli apa-apa. Akhirnya kita pilihannya dua. Jalan kaki pulang pergi. Atau jalan kaki berangkatnya, pulangnya naik ojek. Tapi nggak beli apa-apa.
Nah, kita mah kepingin beli makan, jalan kaki pulang pergi. 5 kilo, 10 kilo. Sekarang anak-anak disuruh sama orang tuanya, beliin ini ya ke depan, mau jalan. Wow. Hati-hati ya. Tadi kita bicara fitnah ini. Fitnah ini akhirnya semuanya. Kalau kita bicara fitnah itu bukan cuma internet, kayaknya hampir. Motor pun boleh jadi fitnah. Dari sisi apa? Dulu hanya orang kaya yang punya motor. Sekarang di kampung-kampung itu ada 2-3 motor, kredit riba lagi. Bayangin ya. Kredit riba lagi. Itu hampir semua rumah. Dikejar. Dulu orang main judi di mana? Nih anak-anak pernah lihat orang main judi? Nggak pernah kan? Karena orang main judi dulu sembunyi-sembunyi. Orang main judi itu, bapak-bapak di mana biasanya waktu itu mainnya? Nah, di kuburan yang seharusnya ingat mati ya. Orang itu mainnya sembunyi-sembunyi, kemudian ada yang jagain ya. Sehingga orang kalau mau main judi itu takut ketahuan. Takut ketahuan. Soalnya dia akan kemana orang ini ya? Oh, tempat sana, ini tempat main judi biasanya. Sekarang main judi di samping istrinya. Istrinya tidak tahu. Karena judol sudah dia. Nggak ada. Lagi ngobrol sama anak-anak, ayo, Masya Allah. Saya kata, Bapak kok sedih? Enggak ada apa-apa lah. Iya, betul sama ini fitnah tadi. Yang masuk ke setiap rumah. Kemudian yang keenam, kata Nabi SAW, Thumma hudnatun takunu bainakum wa baina banil asfar. Nanti akan terjadi hudnah, gencatan senjata ya, perdamaian antara kalian sama orang-orang kulit putih, sama orang-orang Eropa. Nanti akan ada perjanjian damai antara umat Islam sama mereka, lalu mereka berkhianat. Fayatuna tahta thamanina ghaya. Kemudian mereka akan datang di bawah 80 panji. Tahta kulli ghayatin 12 alfan. Di setiap satu panji itu ada 12.000 tentara. Berapa jumlah tentaranya? Nih anak-anak nih. 80.000 panji. Jadi pasukan itu dibagi-bagi. Pasukan mereka. Mereka nanti akan menyerang umat Islam. Dan ini akan terjadi nanti. Kita yakin dengan sabda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Mereka akan menyerang umat Islam di bawah 80 panji. Bawa 80 bendera. Mungkin ini benderanya Denmark, ini mungkin Perancis, mungkin mana-mana, nggak tahu lah nanti apa yang akan terjadi. Yang jelas mungkin Amerika, itu akan terjadi. Mereka akan menyerang umat Islam. Padahal ada perjanjian damai. Tapi mereka berkhianat. Di setiap satu bendera itu ada 12.000 tentara. Pertanyaannya, berapa jumlah tentara itu? 240.000. Ya, bagus sih, tapi belum. Nah, 960.000. Iya, 1 juta kurang 40.000 siapa? Iya. Nanti minta hadiah sama ustadznya ya. Hadiahnya sudah habis. Bayangkan, itu akan terjadi. Mereka membawa pasukan hampir 1 juta untuk menyerang umat Islam. Tapi dengan bendera-bendera yang beda-beda nantinya. Tapi jelas Nabi SAW mengatakan Banil Asfar ya. Itu dulu sebutan buat orang-orang
Romawi ya. Orang-orang kulitnya kok disebut kuning. Tapi untuk sebutan orang-orang kulit putih itu. Ahibati fillah, bagaimana sikap kita menghadapi fitnah yang terjadi dalam mendidik diri kita sendiri? Karena anak pikir yang datang bapak-bapak sama ibu-ibu, ternyata ada anak-anak di sini. Maka bagaimana kita harus pinter-pinter menghadapi fitnah yang terjadi. Tantangan di masa sekarang ini ya konten negatif, banyaknya konten negatif di media tersebut. Anak-anak kecanduan gadget, tapi alhamdulillah, makanya kenapa orang tua itu kalau anaknya ke pesantren senang sekali. Kalau pas liburan, nak kapan liburan nak? Kata dia, tanggal sekian. Aduh ya, bakal ketemu HP lagi anak-anak ini. Ketika anaknya balik ke pesantren, bahagia nggak orang tua itu? Ibu-ibu seneng nggak kalau anaknya balik ke pesantren? Nah, seneng. Karena nggak ketemu sama fitnah ini. Alhamdulillah fitnah ini belum masuk pesantren. Karena belum balik fitnahnya itu. Jadi belum boleh masuk pesantren. Mungkin nanti ada pesantren-pesantren yang sudah membolehkan masuknya fitnah. Dan ya perlu kontrol dari orang tua, dari guru, dan kontrol dari diri kita sendiri. Orang tua harus sering duduk sama anaknya. Karena sejak ada media ini, hubungan sosial antara orang tua sama anak itu mulai agak jauh. Jadi semua punya kehidupan masing-masing. Orang tua punya kehidupan di alam. Kadang-kadang suami istri. Ya Allah jemaah ya. Tahun 2010 mungkin. 2010. Anak pulang dijemput sama kawan. Dijemput sama kawan, dia suami istri sama supirnya. Akhirnya anak duduk di depan. Anak pikir perjalanan ini akan penuh dengan obrolan. Ternyata suami istri di belakang itu sedang pegang BlackBerry masing-masing. Jadi suami istri ini nggak ngobrol. Ngobrol sama orang mana nggak tahu. Jadi semua pegang BlackBerry. Tahu BlackBerry? Sebagian anak-anak lahir ketika BlackBerry sudah mati. Jadi nggak tahu ada BlackBerry. BlackBerry itu sebelum adanya Android ya, sebelum ada iOS ini, ya untuk WA yang lebih murah mungkin ya. Seperti jadi sibuk dengan teknologi ini. Maka orang tua harus mengontrol diri. Kapan dia pakai dan kapan dia tidak pakai. Memang ada gaya hidup yang berubah sekarang ini. Karena ada ibu-ibu di sini. Sekarang standar suami yang ideal seperti apa menurut ibu-ibu? Yang kalau berangkat kerja sampai tempat kerja dia WA, alhamdulillah udah sampai, ya mungkin dia foto. Jadi di tempat kerja pun sibuk dengan istrinya. Dulu nggak ada. Dulu orang tua kita nih, kalau keluar rumah ya udah nggak ketemu, nggak bisa dihubungi kecuali nanti sore pulang kerja. Jadi dari jam 7 keluar rumah itu kerja, baru ketemu nanti jam 4 dan tidak bisa dihubungi. Telepon mungkin hanya ada di rumah, itu orang-orang kaya juga yang punya telepon setelah ada telepon. Sebab telepon sama sekali. Sehingga ketika orang tua bapak itu sampai rumah, dia sudah sibuk dengan rumahnya, nggak ada urusan pekerjaan. Tapi sekarang enggak. Bapak sampai rumah tetap dihubungin sama kantor, urusan kerjaan. Kenapa? Karena ibu-ibu suaminya ada di kantor masih dihubungin urusan rumah. Jadi anak perhatikan, oh iya ada yang berubah. Jadi kadang-kala umpamanya ibu-ibu WA suaminya, bang gas di rumah habis. Suaminya lagi ngurusin pekerjaan.
di kantor. Akhirnya mau nggak